Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada pembelajaran akidah untuk kelas 3. Dan pembahasan kita kali ini tentang mukjizat para rasul. Apa itu mukjizat? Nah, mukjizat kalau di zaman sekarang orang mungkin menyamakan dengan kesaktian-kesaktian, ya, karena ini adalah kemampuan yang luar biasa. Tetapi kesaktian-kesaktian itu berbeda dengan mukjizat, ya. Kalau kesaktian-kesaktian yang muncul apalagi di film-film itu semuanya dusta, ya, semuanya dusta, hanya karangan, ya, hanya cerita bohong, ya. Kesaktian-kesaktian yang muncul apalagi di televisi, ya, itu hanya bohongan. Adapun mukjizat itu adalah kemampuan luar biasa yang hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Berarti manusia biasa tidak akan bisa memiliki mukjizat ini, ya. Dan mukjizat ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terjadi karena atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan para nabi, ya, tetapi semua atas pemberian dan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan mukjizat ini untuk membuktikan kebenaran, ya, membuktikan kebenaran kepada orang-orang yang belum yakin kepada para nabi dan rasul tersebut, ya. Namun tidak sedikit orang walaupun telah melihat mukjizat tetap saja tidak mau percaya pada para nabi dan para rasul. Sekarang kita akan membahas mukjizat beberapa rasul, ya, yang nantinya akan kita bahas satu persatu secara lengkap. Namun pada kesempatan kali ini kita bahas secara ringkas seluruh mukjizat para nabi dan para rasul. Yang pertama adalah mukjizat Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa membuat kapal laut yang sangat besar, ya, di mana kapal itu akan menampung para umatnya dan binatang-binatang yang ada agar selamat dari banjir yang sangat besar. Orang-orang tidak percaya pada zaman itu karena Nabi Nuh membuat kapal laut ini di atas gunung, di atas bukit, ya. Mereka justru menertawakan, mengatakan Nabi Nuh orang gila, ya. Padahal ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan lengkapnya nanti, ya, akan kita bahas satu persatu tentang nabi-nabi yang akan kita sebutkan di sini. Kemudian mukjizat Nabi Saleh, ya. Mukjizat Nabi Saleh adalah keluarnya unta betina, ya, dari sebuah batu, ya, setelah batu itu terbelah, ya. Jadi tidak ada yang mampu, siapapun di zaman sekarang, ya, walaupun tukang sihir, ya, walaupun jin dan manusia, tidak ada satupun dari mereka yang mampu membelah batu kemudian keluar unta betina dari dalam batu tersebut. Kemudian mukjizat Nabi Ibrahim. Mukjizat Nabi Ibrahim, ia tidak terbakar saat dilemparkan oleh Raja Namruz, ya, ke dalam api yang berkobar-kobar, ya. Justru apinya terasa dingin oleh Nabi Ibrahim. Adakah orang yang di zaman sekarang yang mampu melakukannya? Kalaupun ada, itu hanya di film dan itu hanya dusta belaka. Kemudian yang keempat, mukjizat Nabi Yunus, ya, mukjizat Nabi Yunus.
beliau bisa bertahan berhari-hari di dalam perut ikan paus. Ya, beliau bisa bertahan di dalam perut ikan paus. Ya, adakah orang yang bisa bertahan seperti itu? Tidak ada. Ya, semua hanya ada di film saja. Sekali lagi itu hanya dusta. Ya, namun yang mukjizat yang dimiliki para rasul ini wajib kita yakini. Ya, wajib kita percayai. Ya, karena yang mengabarkannya adalah Allah dan Rasulnya. Baik itu melalui Al-Quran dan melalui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya mukjizat Nabi Musa. Ya, mukjizat Nabi Musa ini ada beberapa. Ya, di antaranya adalah tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang sangat besar. Ini berubah ya, betul-betul tongkat berubah menjadi ular. Ya, kalau penyihir-penyihir di zaman Fir'aun dulu itu hanya tongkat berubah jadi ular, tapi hanya pandangan kita saja. Ya, dia hanya menipu pandangan saja. Ya, hanya sihir belaka, tidak berubah sama sekali. Ya, tetapi tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular yang sangat besar. Dan tongkat ini juga bisa dipukulkan pada lautan, kemudian laut itu terbelah dan Nabi Musa saat itu melewati laut tersebut agar bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Kemudian mukjizat Nabi Daud. Ya, mukjizat Nabi Daud. Nabi Daud diberikan mukjizat adalah mampu melunakkan besi sehingga bisa dijadikan pakaian perang. Ya, adakah di zaman sekarang orang yang bisa melunakkan besi dengan tangannya? Nah, kalau ada, yang sekarang itu melunakkan besi dengan panas, ya, dibakar dengan api yang sangat panas. Itu pun tidak langsung meleleh, lama prosesnya. Kemudian tidak langsung bisa dibentuk menjadi baju. Banyak prosesnya, makan waktu. Adapun mukjizat Nabi Daud, melelehkan besi seketika kemudian menjadikannya baju besi. Ya. Dan Nabi Daud juga diberikan mukjizat suara yang sangat indah, suara yang sangat merdu. Kemudian mukjizat Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman dapat mengendalikan angin, ya, kemudian dapat menguasai bangsa jin, dan Nabi Sulaiman juga mengerti bahasa binatang, ya. Kemudian selanjutnya mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa juga memiliki beberapa mukjizat. Di antaranya beliau bisa membentuk batu, ya, seperti burung kecil, kemudian langsung tercipta burung yang sungguhan, ya. Jadi dari tanah liat beliau membentuk seperti burung kecil, kemudian ternyata dari batu tersebut menjadi burung yang benar. Bukan lagi dari tanah, tapi benar-benar terbang seperti burung yang asli. Ya. Kemudian Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang buta dan menghidupkan orang yang sudah mati. Ya. Dan yang terakhir mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, mukjizat yang paling utama beliau adalah Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang fasih, ya, tidak ada celah, ya, tidak ada kesalahan di dalam Al-Quran, sedikit pun tidak ada kesalahan di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran bisa dipahami sampai orang yang sekarang, tidak berubah sedikit pun, ya. Kalau kitab agama lain, ya, bahasanya sudah berubah. Injil di Indonesia berbahasa Indonesia, Injil di Inggris berbahasa Inggris, Injil di Jepang berbahasa Jepang. Adapun Al-Quran tidak sama sekali, ya, hanya ada terjemahannya saja, tetapi bahasanya tetap dari bahasa Arab yang fasih, ya. Kemudian tidak ada satupun orang yang bisa menandingi susunan Al-Quran
bahkan para penyair di zaman Rasulullah ditantang, jika ada yang bisa membuat satu ayat saja semisal Al-Quran, tidak ada yang mampu membuatnya. Kemudian ajarannya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan juga beritanya, berita-berita di dalam Al-Quran itu terbukti kebenarannya. Ya, sebagaimana yang juga menjadi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bisa membelah bulan dengan menunjuk saja. Ya, dengan menunjuk maka bulan terbelah, dan diteliti oleh para ilmuwan, ternyata bulan tersebut benar-benar terbelah karena ada bekas belahan di dalamnya. Baik, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.